Bang, makanan apa saja sih yang laris di bulan Ramadan ini? Oke, jadi di sini ada beberapa makanan yang paling laris di bulan Ramadan ini, teman-teman. Dan untuk makanan yang saya akan beritahu kepada kalian ini bukan hanya sebuah pernyataan, melainkan nanti saya akan berikan beberapa data yang mendukung pernyataan saya. Nah, penasaran kan apa saja makanannya? Nah, langsung aja kita bahas mengenai makanan terlarisnya. Oke sellers, di sini saya sudah berada di dalam Instagram ya. Nah, sebenarnya saya sudah membagikan konten tentang makanan terlaris di bulan Ramadan 2 hari yang lalu, dan di sini saya upload ke feed IG saya, teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak sekali konten yang saya sajikan di sini mengenai jualan online maupun di sosial media ataupun di marketplace. Untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai informasi seputar jualan di sosial media ataupun di marketplace, teman-teman bisa follow untuk Instagram saya di Ahmad Hidayat 0016. Di sini saya membagikan beberapa konten yang mendukung kalian untuk berjualan online, dan saya juga membagikan seputar strategi-strategi untuk berjualan online. Oh iya, untuk kalian yang ingin nanya-nanya juga seputar dunia jualan online, mungkin kalian bisa chat IG saya, karena kalau di YouTube numpuk teman-teman untuk komentarnya dan nggak saya baca. Kalau di Instagram insya Allah saya baca, dan untuk Instagram ini juga saya buat khusus untuk kalian yang ingin bertanya-tanya, dan di sini saya baru buat beberapa bulan yang lalu. Oke, kita lanjut pada pembahasan tentang makanan terlaris di bulan Ramadan. Nah, untuk makanan pertama di sini adalah makanan lembut seperti bubur, bubur sumsum atau makanan lembut lainnya. Nah, kita akan cek datanya di Google Trend, teman-teman. Kita cek dulu di sini, mungkin bubur sumsum dulu ya. Bubur sumsum. Oke, kita searching untuk kata kuncinya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data atau minatnya di sini, teman-teman bisa lihat di sini lagi naik kan, teman-teman. Jadi terbukti bahwa bubur atau bubur sumsum ini lagi naik untuk pencariannya atau lagi diminati, teman-teman. Nah, di sini prediksinya dari tanggal 10 sampai 16 akan turun, tetapi sekarang sebenarnya udah tanggal 16, tetapi di sini masih naik, teman-teman. Jadi terbukti emang bubur sumsum ini emang laris banget di bulan Ramadan. Kalau kita lihat berdasarkan subwilayah, di sini untuk wilayah yang minat banget, di sini ada Banten, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Jambi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk beberapa wilayah yang minat dengan bubur sumsum, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau kita ingin lihat lebih spesifik lagi, kita bisa lihat di sini, kemudian kita ubah ke kota. Nah, untuk kota yang sangat meminati bubur sumsum ini, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini ada beberapa kotanya, dan di sini juga tersedia. Untuk urutan pertama di sini ada Teluk Jambe Timur, Sukabumi, Depok, Parung Panjang, Bojonggede, dan masih banyak lagi, teman-teman. Bogor, Cilengsi, Cibinong. Cilengsi ada dua nih. Ini Cilenyi, ini Cilengsi, beda ya. Bekasi juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kota Bekasi. Mungkin ini Bekasinya di kabupaten, sedangkan yang ini di kota, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, data ini terbukti kan, teman-teman. Coba kita cari di Shopee untuk bubur sumsumnya. Kejual berapa sih? Bubur sumsum. Oke, kita cari. Sabar, teman-teman, sedang loading. Oke, udah muncul nih. Kalau kita lihat di sini untuk angka kejualnya, kita lihat makanan ringan. Bubur sumsum bola ungu, bubur sumsum gula aren, bubur sumsum mix. Di sini untuk penjualannya tidak terlalu besar ya. Jadi artinya ketika kita berjualan di Shopee tentang bubur sumsum itu belum memiliki persaingan yang ketat. Jadi kita masih bisa survive di Shopee ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya untuk penjualannya masih dikit, teman-teman. Nah, paling tinggi sekitar berapa ini ya? Ratusan doang nih, sekitar 127, dan sekitar 218 bubur cup biji salak, bubur ketan hitam. Coba kita cek bubur ketan hitam. Bubur ketan hitam. Oke.
Wah, di sini stabil ya. Jadi nggak naik, nggak turun teman-teman. Di sini stabil untuk minatnya. Jadi di sini kesimpulannya, makanan lembut yang berupa bubur di sini emang laku banget teman-teman. Contohnya tadi ada bubur sumsum. Kalau teman-teman ingin cek jenis-jenis bubur lainnya, silahkan teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada banyak ya, bubur sumsum putih mandi, bubur sumsum ketan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa cek sendiri. Tadi saya sudah contohkan untuk cara mengeceknya. Nah, kata kunci atau barang yang bagus atau makanan yang bagus untuk kita jual itu tadi adalah bubur sumsum ya. Kalau itu saya sudah cari berdasarkan data melalui Google Trend, Keyword Planner, TubeBuddy, itu saya sudah buktikan. Dan dari ketiga tools tersebut, data dari bubur sumsum itu memang mengalami peningkatan yang sangat pesat teman-teman. Seperti tadi kita lihat ya. Nah, seperti ini nih, peningkatannya ini kan sangat pesat. Jadi menurut saya sangat bagus lah kalau kita jual, dan tentunya sangat laku. Kalau kita lihat dari persaingan di Shopee juga tidak terlalu ketat. Jadi ini adalah peluang bagi kita sebagai penjual teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk makanan terlaris kedua ini adalah makanan berkuah seperti kolak teman-teman. Nah, kalau kita cari ya di Google Trend, kolak. Di sini kolak di Mei 2021 di sini mengalami penurunan ya. Nah, ini bulan Ramadan nih teman-teman. Di 2021 emang naik ya. Nah, di bulan Ramadan 2022 juga naik ya. Jadi kolak ini emang makanan lebaran mungkin atau makanan bulan puasa. Di sini laris sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk datanya. Nah, data kolak ini dari tanggal 10 sampai 16 diprediksi akan turun, tetapi di sini sudah tanggal 16 dan datanya masih diprediksi, belum akurat teman-teman untuk datanya. Jadi masih diprediksi aja ya. Kemungkinan besar masih bisa naik lagi, dan kemungkinan juga akan bisa turun. Pokoknya di sini kalau kita lihat berdasarkan data pencarian, di sini sedang banyak dicari orang teman-teman. Nah, untuk wilayah yang sangat meminati untuk kolak ini ada Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ada beberapa daerah lainnya. Teman-teman bisa cek di sini nih. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan kota, di sini kita lihat yang lebih spesifik ya. Di sini ada Takengon, Ciampea, Ciomas, Ciwidey, Cangkuang, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebagian besar kota-kota yang terletak di sini ada di Jawa Barat ya. Pokoknya di Pulau Jawa ini banyak nih. Nah, paling banyak di Takengon nih. Di sini datanya biru banget, berarti minatnya itu sangat bagus teman-teman. Di sini tertulis minat penelusuran 100. Jadi ya itu tandanya sangat bagus teman-teman, dan sangat diminati di daerah Takengon. Untuk kalian nih yang domisili kalian di Takengon, kalian bisa jual untuk kolak ini untuk menambah mungkin penghasilan atau nambah-nambahin kertas di dompet, lumayan juga. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat di Shopee kolak ya, kita cari kolak. Oke, kita cari nih. Sabar, kita cari mana nih ya? Kolak nih, takjil kolak pisang ubi, cuma kolak buah campur kejual 11 teman-teman. Di sini memang kalau kita lihat ya dari angka penjualannya di sini tidak terlalu besar ya, paling besar sekitar 115. Jadi ini peluang banget bagi kita, dan kita bisa memaksimalkan peluang ini. Nah, di online memang kalau kolak mungkin kurang diminati ya, mungkin orang lebih suka beli langsung. Dan di sini kalau kita jual secara online mungkin kurang diminati teman-teman. Kalau kita lihat dari produk-produk yang dijual di sini, untuk peminatnya sedikit ya. Di sini kejual 11 dan di sini kejual sekitar 115. Tapi kalau kejual 115 ini lumayan bagus juga teman-teman. Mungkin yang beli di sekitar kota Jakarta Utara juga ya. Jadi masih dekat untuk wilayahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saran saya untuk kalian nih yang tinggal berdekatan dengan lokasi-lokasi yang tersedia di sini nih, kalian bisa jual untuk kolak.
seperti kalian tinggal di daerah Takengon, Ciampea, Ciomas, Ciwidey, Cangkuang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa lihat ya di sini untuk beberapa kota yang sangat minat dengan produk kolak ini atau makanan kolak. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita scroll terakhir. Di sini Depok juga minat dan Kembang Jawilan. Oke, kita beralih pada makanan terlaris yang ketiga. Nah, untuk makanan terlaris ketiga di sini ada kue kering, teman-teman, atau biasa dibilang nastar lah ya. Di sini kalau kita lihat datanya nastar, coba kita lihat nastar. Wow, ini lagi naik ya. Kalau kita lihat dari datanya naiknya emang nggak terlalu tinggi, tapi kalau kita lihat di sini naik ya teman-teman untuk nastar. Coba kita cari kue kering mungkin ya. Kue kering. Oke. Nah, ini juga sama. Teman-teman bisa lihat kue kering. Nah, biasanya kalau kue kering ini atau nastar itu biasanya dibeli banyak ketika hari-hari menjelang Lebaran, teman-teman. Nah, ini kan baru H-15 menjelang Ramadan. Jadi mungkin kurang diminati, tetapi di sini untuk datanya udah lumayan naik nih. Kalau kita lihat dari tanggal 10 sampai 16 April, di sini juga udah naik sedikit. Jadi kemungkinan besar di tanggal sebelumnya juga akan naik untuk data dari kue kering ini. Kalau kita lihat dari nastar juga sama ya, kurang lebih untuk datanya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk datanya ya kurang lebih sama lah. Dan kalau kita lihat juga mengenai subwilayahnya, di sini yang paling minat adalah Jawa Tengah, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk data-data yang tersedia di Google Trend. Oke, jadi seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita lihat berdasarkan kota. Coba Ciwisadeng, Kebasen, Dramaga, Tajur Halang, Kebumen. Terus di sini ada Pejagoan, Ungaran Barat, Kemang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk produk-produk yang bukan produk sih ya, daerah-daerah yang minat dengan nastar, teman-teman, atau kue kering. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Cisarua, Depok juga termasuk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sebagian besar memang di daerah Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk datanya ya. Di sini numpuk nih di Pulau Jawa. Teman-teman bisa lihat untuk kalian yang berlokasi di daerah Jawa, mungkin di Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun Jawa Timur, kalian bisa coba untuk produk yang satu ini atau makanan yang satu ini. Oke, jadi seperti itu. Coba kita lihat mengenai penelusurannya. Di sini cara membuat kue nastar. Nah, ini juga meningkat teman-teman untuk kata kuncinya. Jadi banyak orang yang memang mungkin niat untuk membuat kue nastar di sini, makanya untuk kata kuncinya lagi naik teman-teman. Nastar bong, resep nastar 1 kilo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kalau kita lihat di Shopee kue nastar atau kue kering ya, kita ketik aja. Sip. Kita cari sebentar nastar. Oke, ini udah nih. Nastar Wisman Premium, nastar nanas, keju, nastar kiloan, Taiwan, nastar mak enak, nastar 250 gram. Oke, kalau kita lihat berdasarkan data-data yang di Shopee. Nah, di sini kalau kita lihat dari penjualannya emang lumayan besar ya. Di sini sekitar 3,6 ribu, 332, 61, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk produk yang terjualnya. Kalau kita lihat dari ulasannya juga kayaknya bagus-bagus ya. Soalnya di sini bintangnya lumayan full, jadi bagus ya untuk produknya. Nah, di sini untuk bintangnya sekitar 4.8. Jadi memang produknya memang bagus ya. Nah, di sini ada Shopee Instan, pakai Grab, Gojek, Si Cepat, Antar Aja. Jadi memang kalau kita pesan nastar di sini kayaknya jenis pengirimannya atau jasa pengirimannya memang yang cepat ya. Seperti Grab, Gojek itu kan cepat untuk pengirimannya. Si Cepat same day, Si Cepat Antar Aja, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Pokoknya yang pengirimannya cepat, yang sekitar
pokoknya 5 jam, 4 jam itu udah cepat ya teman-teman. 1 hari itu juga termasuk cepat. Pokoknya 2 hari ke atas itu udah tergolong tergolong sedang lah untuk tingkat pengirimannya atau cepat lambat pengirimannya. Oke, kita kembali dan kita lihat lagi produk yang lain. Kejual 2,1 dan kalau kita lihat ya jenis-jenis nastarnya di sini kayaknya hampir sama semua dah. Kalau kita lihat dari bentuknya juga hampir sama semua teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau teman-teman bisa buat nih seperti ini, teman-teman juga bisa jual di Shopee. Oke, jadi seperti itu ya untuk produk nastarnya. Selanjutnya kita masuk aja pada produk yang keempat nih, yaitu goreng-gorengan seperti bakwan, tempe goreng, tahu goreng, dan masih banyak lagi yang lainnya. Coba kita telusuri dulu untuk kata kunci bakwan ya. Oke, bakwan. Kita cari. Nah, kalau kita lihat bakwan ya, di sini sempat mengalami penurunan di tanggal 21 Maret sampai 2 April 2022, tapi naik lagi secara signifikan di tanggal 3 sampai 9 April 2022. Nah, diprediksi sekitar tanggal berapa ini? Sekitar tanggal 10 sampai 16 April 2022 di sini akan naik untuk minatnya. Tapi ini hanya prediksi ya teman-teman. Kemungkinan besar akan bisa benar atau kemungkinan besar juga akan salah untuk prediksinya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan saya membuat konten ini tanggal 16 April nih. Jadi di akhir data prediksinya di sini belum muncul. Nah, nilai untuk poin ini memiliki data parsial tidak lengkap teman-teman. Jadi belum terbukti ya atau masih diprediksi. Kalau ini kan udah jelas nih. Teman-teman bisa lihat ya, pokoknya yang titik-titik seperti ini masih diprediksi. Oke, kita lihat untuk subwilayah yang sangat minat dengan bakwan. Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, dan masih banyak nih. Kalimantan juga minat nih. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oh, di sini Jakarta ada di urutan ke-10 nih. Saya kira ada di urutan pertama. Oke, kita cari lagi untuk daerah-daerah yang minat. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan ada beberapa wilayah lagi yang meminati untuk bakwan ini. Oke, kita lihat berdasarkan kota. Oke, di sini kalau kita lihat berdasarkan wilayahnya, di sini seperti biasa ya, Pulau Jawa selalu penuh dengan peminatnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, Sumatera juga lumayan banyak nih untuk peminatnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, jadi seperti itu. Untuk wilayah pertama atau kota pertama yang sangat minat dengan bakwan ini ada Kretek atau Kretek bacanya nih. Pokoknya di sini tulisannya seperti ini teman-teman. Bergas, Jepara, Purwodadi, Banguntapan, dan ada beberapa kota lainnya. Ada Padang Panjang, Brati, Wonosari, Godean, Bojonggede, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk beberapa data yang tersaji teman-teman. Oke, saya akan pindah nih dikit-dikit ya agar kalian bisa lihat beberapa kota yang sangat minat. Bekasi ada di urutan ke-7 nih, ke-37 maksudnya, dan ada beberapa kota lainnya yang sangat minat dengan bakwan ini. Oke, coba kita cari ya goreng-gorengan lainnya seperti tempe goreng mungkin. Tempe goreng, sip. Nah, kalau kita lihat tempe goreng juga naik ya di sini, tapi turun lagi di sekitar tanggal 10 sampai 16 April 2022. Di sini datanya masih belum lengkap tapi padahal kalau kita lihat di sini udah bukan titik-titik lagi, tapi di sini datanya belum lengkap teman-teman. Oke, coba kita telusuri tahu goreng. Oke. Tahu goreng, sip. Nah, tahu goreng juga sama ya, di sini mengalami peningkatan. Tetapi yang paling signifikan tadi kita lihat itu bakwan ya. Bakwan sangat signifikan teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat nih di Shopee, bakwan itu masih relevan gak sih dijualan di online? Nah, kita lihat ya di sini kalau kalian ingin berjualan online tentang bakwan, saya nggak tahu ya laku apa enggak. Di sini kita buktikan aja. Bakwan, sip. Nah, ini beberapa produk nih yang memang
menjual bakwan. Lah ini ada yang ngejual nih, gorengan bakwan sayur garing 5 piece, 14.900. Ada yang kejual nih teman-teman. Jadi masih memungkinkan nggak ya? Nah, kalau sasa tepung bakwannya emang udah saya kira laku ya, atau udah umum lah. Kalau sasa tepungnya kan itu udah biasa dijual kan di online. Tapi kalau barang jadinya seperti bakwan ini jarang banget yang jual teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini untuk bakwannya. Di sini kejualnya masih sekitar 18-an dan masih puluhan juga teman-teman. Cuanki Takewan bakwan. Nah, ini 1,3 ribu nih. Ini lumayan nih. Tapi ini kayaknya nggak ngejual barang doang ya nggak ngejual bakwan doang ya. Di sini ada cuankinya juga. Jadi dikolaborasiin antara cuanki dan juga bakwannya. Oke, kita lihat di produk lainnya mungkin nih bakwan. Coba kita lihat nih juga nih bakwan udang kejual sekitar 14 piece. Nah, di sini saya juga tertarik sama salah satu produk dimsum. Coba kita lihat ya dimsumnya. Di sini kejual sekitar 68 dan untuk ulasannya juga cukup bagus. Jadi kalau kita jual bakwan di Shopee, menurut saya kurang memungkinkan ya, atau kurang cocok lah karena di sini kalau kita lihat dari beberapa produk yang memang sudah menjualnya di sini untuk lakunya sekitar puluhan aja teman-teman. Seperti 18 tadi. Nah, 8 nih, ada 18 tadi mana ya? Pokoknya adalah tadi 18 untuk kejualnya. Oke, jadi seperti itu untuk bakwannya ini. Kalau kalian ingin menjualnya silahkan. Dan kalau kalian ingin menjual produk lainnya yang saya rekomendasikan juga silahkan teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada lauk pauk ya, seperti ayam dan beberapa lauk pauk lainnya. Coba kita cari. Nah, di sini yang saya maksud ayam itu olahan ayam ya teman-teman, seperti ayam goreng, ayam bakar, ayam sayur dan masih banyak lagi olahan ayam lainnya. Coba di sini kita cari aja ayam sayur atau ayam goreng lah ya. Di sini kita cek dulu ayam sayur. Oke. Ayam sayur. Salah nih. Sorry. Kita ganti M dan kita telusuri. Sip. Kalau kita lihat berdasarkan datanya di sini naiknya cuma ya sedikit lah dari sini ya. Di sini lumayan naik lah dan turun lagi pada tanggal 10 sampai 16 April. Oke, selanjutnya kita cari ayam bakar mungkin. Bakar, sip. Nah, di sini naik dikit doang teman-teman dan mengalami penurunan lagi di 10 sampai 16 April 2022. Oke, coba ayam goreng yang terakhir nih. Oke, goreng. Goreng nggak terlalu naik lah ya, tapi kalau kita lihat dari datanya di sini lumayan naik ya. Dan mungkin jarang yang ngejual ayam goreng ya, karena minyak lagi mahal mungkin, makanya jarang yang ngejual ayam goreng atau berminat makan ayam goreng teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari daerah yang sangat minat dengan ayam goreng ini ada DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan ada beberapa wilayah lainnya teman-teman. Ada Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk beberapa datanya ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan kota, di sini ada Grogol, Yogyakarta, Kasian, Banguntapan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, kita lihat sampai akhir coba. Bekasi ada di urutan ketiga 2, Bergas ada di urutan ketiga 4, Cilengsi ada di urutan 35 dan ada beberapa kota lagi di sini nih. Sidoarjo, Dramaga, Cimahi, Ngamprah, Cisarua dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, jadi seperti itu kalau kita lihat di sini. Yang sangat minat dengan ayam goreng di Pulau Jawa doang ya. Teman-teman bisa lihat di sini seperti biasa Pulau Jawa selalu numpuk dengan peminat teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita lihat di Shopee untuk barangnya atau makanannya. Sip. Ayam goreng. Nah, kalau ayam goreng memang sangat laku ya, lumayan laku lah kalau di Shopee ini. Nah, ayam goreng bumbu kuning empuk di sini lumayan kejual sekitar 4,9 ribu.
Ini sausnya, ini roaster premium untuk ayam jago. Oh, ini bukan ya? Bukan ayam goreng ini ya? Ini apa ya? Oh, suplemen ayam jago. Oke. Ini kremes ayam goreng Nang Kitchen. Ini lumayan juga 89. Ini paha dada pedas manis so good 59, dan ada beberapa produk lainnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin barang-barang seperti ayam goreng bumbu kuning empuk atau frozen food itu memang laku ya kalau di Shopee ini. Di marketplace lain juga sudah saya cek sebenarnya, seperti di Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, itu frozen food emang sangat laku sekali, khususnya di frozen chicken ini teman-teman, atau ayam beku. Ini sangat laku sekali teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan teman-teman bisa coba untuk jual ayam frozen atau chicken frozen di Shopee atau di marketplace lainnya. Oke, jadi seperti itu untuk produk atau makanan terlarisnya. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Ada beberapa makanan tadi yang saya rekomendasikan dan saya berikan datanya teman-teman. Yang pertama ada makanan lembut seperti jenis-jenis bubur. Ada bubur sumsum, ada bubur ketan, ketan hitam, ketan putih, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini yang pertama ya. Kalau yang kedua ada kolak. Pokoknya jenis-jenis makanan berkuah itu emang laku. Yang ketiga ada kue kering seperti nastar dan kue kering lainnya. Yang keempat ada goreng-gorengan seperti bakwan, tahu goreng, tempe goreng, atau makanan lainnya yang berupa gorengan. Dan yang terakhir ada ayam teman-teman, atau jenis olahan ayam seperti ayam goreng, ayam bakar, ayam sayur, atau olahan ayam lainnya. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin berjualan di marketplace ataupun di sosial media, silakan teman-teman bisa jual mungkin salah satu produk yang ada di sini. Atau untuk produk-produk yang saya rekomendasikan di sini juga bisa teman-teman jual secara offline, atau kalian bisa buka warung kecil-kecilan untuk menjual beberapa barang yang saya rekomendasikan. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Saya Ahmad Hidayat. Terima kasih.